Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 9 dari mata kuliah Perkembangan Peserta Didik yang tengah mengadakan seminar tentang strategi meningkatkan daya ingat dan pemahaman individu. Nah, di sini ada beberapa penyaji. Penyaji yang pertama ada Nadila Aulia Sastra, yang kedua ada Misalan Karo-Karo, yang ketiga ada Dwitya Febriana Putri. Masing-masing akan menyampaikan materinya masing-masing. Tapi yang pertama akan disampaikan oleh penyaji kita, Nadila Aulia Sastra, tentang pengertian daya ingat. Pada saudari, waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian pengertian dari daya ingat. Nah, apa sih daya ingat itu? Jadi daya ingat ini adalah kemampuan otak untuk menyimpan, mengolah, dan mengakses informasi yang telah diperoleh dari pengalaman atau pembelajaran. Jadi ini itu mencakup kemampuan untuk mengingat dan mempertahankan informasi dalam jangka waktu tertentu, serta mengambil kembali informasi tersebut saat diperlukan. Nah, jadi daya ingat ini ada contoh-contohnya, ada 4. Jadi saya akan menjelaskan satu-satu. Yang pertama itu ada daya ingat jangka pendek. Nah, di situ contohnya seperti kita mengingat nomor telepon seseorang setelah diberitahu sebentar. Nah, setiap misalkan orang ini ngasih tahu nomor teleponnya ke kita, pasti kita kan juga ingatnya tuh cuma sebentar aja, nggak sampai lama-lama gitu. Kemudian contoh selanjutnya ada menghafal daftar belanjaan sementara saat berbelanja. Nah, setiap kita berbelanja, pasti kita harus tahu dulu dong apa yang mau dibelanjain. Nah, itu kita pasti akan menghafal apa aja list yang akan kita beli nantinya. Kemudian contoh yang kedua ada daya ingat jangka panjang. Jadi di sini contohnya itu seperti kita mengingat peristiwa penting dalam hidup kayak ulang tahun atau anniversary atau sebagainya lah pokoknya. Terus kemudian seperti mengingat materi pelajaran dari tahun-tahun sebelumnya selama ujian. Nah, kan setiap kita ujian pasti kita ada namanya menghafal materi. Di situ pasti kita bakalan ingat sampai ujian itu dimulai. Seperti itu. Terus itu termasuk daya ingat jangka panjang. Kemudian selanjutnya ada memori spasial. Jadi di sini tuh contohnya seperti kita mengingat letak suatu tempat atau riut dalam kota tanpa menggunakan peta. Jadi contohnya seperti contoh dasar itu kayak kita ke sekolah. Jadi kan kita udah hafal jalan sekolah ini. Kita nggak perlu lagi buka-buka maps buat nyari di mana letak sekolah itu. Nah, seperti itu. Kemudian mengingat dengan tepat letak objek-objek dalam suatu ruangan tanpa panduan. Jadi di sini kayak contohnya itu kita meletakkan suatu seperti kunci motor lah istilahnya. Kayak itu udah ada tempatnya khusus. Jadi tanpa kita perlu panduan, kita tuh udah tahu kunci motor tuh letaknya di sini, kayak gitu. Kemudian yang terakhir ada pengingatan pengalaman pribadi. Jadi di sini contohnya itu seperti kita mengingat detail-detail khusus tentang pengalaman liburan atau acara tertentu. Kemudian selanjutnya ada kita mampu merinci kembali percakapan atau peristiwa yang terjadi dalam waktu yang lalu. Nah ini kayak istilah itu kayak kita gibah lah, apa yang udah kita alami di waktu sebelumnya, itu tuh kita bahas lagi atau kita ceritakan ke orang-orang terdekat kita, orang-orang sekitar kita, seperti itu. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada penyaji pertama telah menyampaikan materinya tentang pengertian daya ingat. Nah, materi selanjutnya tentang pemahaman akan dibawakan oleh saudari Misalan Karo-Karo. Waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemahaman. Pemahaman ialah merujuk pada kemampuan untuk memahami dan menafsirkan makna dari informasi atau konsep yang diterima. Ini melibatkan kemampuan untuk menghubungkan ide-ide dan mengenali pola, dan membentuk konsep yang koheren dari suatu materi tersebut. Pemahaman mencakup 3 pengertian yang lebih dalam daripada sekedar pengingat fakta atau informasi. Proses ini melibatkan analisis, sintesis, dan aplikasi pengetahuan untuk membentuk pemahaman yang lebih komprehensif terhadap suatu subjek atau topik. Dalam konteks pendidikan, pemahaman menunjukkan bahwa seseorang tidak hanya mengetahui informasi secara internal, tetapi juga dapat mengkaitkannya dengan konteks lebih luas dan menerapkannya dalam situasi tertentu. Contoh, pemahaman mencakup kemampuan seseorang untuk menginterpretasikan informasi dengan mendalam
dan mengingatkannya dengan konteks yang lebih luas. Berikut adalah beberapa contohnya. Yang pertama ialah pemahaman konsep matematika. Kemampuan seseorang untuk tidak hanya mengingat rumus-rumus matematika tersebut, tetapi juga untuk memahami konsep dari baliknya dan menerapkannya dalam menyelesaikan masalah tersebut. Yang kedua, pemahaman bacaan. Menginterpretasikan makna suatu bacaan dengan melihat konteks tersebut. Yang ketiga, pemahaman ilmiah. Menyusun pengetahuan tentang ilmiah untuk memahami prinsip-prinsip dasar di balik fenomena alam atau eksperimen tertentu. Yang keempat, pemahaman bahasa asing. Memahami tata bahasa, kosakata, dan konteks budaya saat belajar atau berkomunikasi dalam bahasa asing. Yang kelima, pemahaman sosial. Mengenali dan memahami dinamika sosial dalam kelompok atau masyarakat, termasuk norma-norma nilai dan interaksi antar individu. Yang keenam ialah pemahaman seni. Ialah menginterpretasikan makna atau pesan yang disampaikan oleh suatu karya seni, baik itu lukisan, musik, atau karya seni lainnya. Kemudian sampai disinilah saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada penyaji kedua telah menyampaikan materinya. Berarti dari daya ingat dan juga pemahaman dapat disimpulkan bahwasannya daya ingat itu berfokus pada kapasitas otak untuk menyimpan dan mengingat informasi. Sedangkan pemahaman dia melibatkan pemahaman yang lebih mendalam dan kemampuan untuk menerapkan pengetahuan dalam konteks yang berbeda. Keduanya merupakan aspek yang penting dalam proses belajar dan kognisi. Dengan daya ingat membantu dalam pengingatan fakta dan pemahaman, memungkinkan pemaknaan yang lebih mendalam dari materi pelajaran. Dalam pembelajaran efektif, keduanya bekerja bersama-sama untuk menciptakan pemahaman yang kuat dan retensi informasi yang berkelanjutan. Oke, untuk materi selanjutnya tentang strategi meningkatkan daya ingat individu akan disampaikan oleh Saudari Dwitia. Waktu dan layar dipersilahkan. Oke, terima kasih kepada moderator telah memberikan saya waktu untuk berbicara. Di sini saya akan menjelaskan atau menyebutkan beberapa strategi untuk meningkatkan daya ingat individu. Yang pertama ada peningkatan fokus dan perhatian. Contohnya itu meminimalkan gangguan saat belajar, seperti menggunakan teknik meditasi atau pernapasan untuk meningkatkan fokus. Teknik meditasi ini banyak. Salah satu contohnya mungkin belajar sambil mendengarkan musik. Ada beberapa orang yang memang ketika dia belajar dengan mendengarkan musik, dia akan lebih fokus. Selanjutnya ada mengorganisir informasi. Contohnya itu membuat catatan diagram atau peta konsep untuk membantu mengorganisir dan menyusun informasi dengan jelas. Nah, ketiga itu ada menggunakan asosiasi visual. Contohnya itu membuat gambar mental atau menggunakan kartu memori dengan gambar untuk membantu mengingat informasi. Keempat itu ada mengulang-ulang informasi. Contohnya itu membaca materi pelajaran lebih dari sekali atau menggunakan teknik pengulangan seperti flashcard. Selanjutnya ada mengaitkan informasi dengan pengalaman pribadi. Menghubungkan informasi dengan pengalaman pribadi untuk memberikan konteks yang lebih jelas atau nyata. Keenam, ada pemberian umpan balik. Contohnya itu melibatkan diri dalam diskusi atau mendapatkan umpan balik dari guru untuk memahami area-area yang perlu diperbaiki. Ketujuh, ada penerapan teknologi pendidikan. Contohnya itu menggunakan aplikasi atau platform pembelajaran daring untuk mendukung proses belajar dan meningkatkan daya ingat. Selanjutnya ada variasi dalam metode pembelajaran. Contohnya itu menggunakan berbagai metode seperti membaca, mendengarkan kuliah, dan berdiskusi untuk memberikan variasi stimulus pembelajaran. 9, ada tidur yang cukup. Nah, menjaga rutinitas tidur yang konsisten untuk memastikan otak memiliki waktu yang cukup untuk mengonsolidasi informasi. Terakhir, ada berolahraga secara rutin. Contohnya itu melibatkan diri dalam kegiatan fisik dapat meningkatkan aliran darah ke otak, mendukung fungsi kognitif, dan memperbaiki daya ingat. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih kepada penyaji ketiga telah menyampaikan materinya. Kesimpulannya berarti dapat dikatakan adalah memadukan beberapa strategi ini sesuai dengan preferensi dan gaya belajar masing-masing individu dapat membantu meningkatkan pemahaman mereka terhadap materi pembelajaran. Oke, selanjutnya materi yang terakhir akan disampaikan dengan Saudari Nadila Aulia Sastra. Waktu dan layar dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara meningkatkan pemahaman individu dalam belajar. Nah, di sini tuh caranya ada 10, jadi saya akan menjelaskan satu-satu. Yang pertama itu ada membuat rangkuman. Nah, jadi di sini tuh setelah kita membaca bab buku atau materi pelajaran, kita membuat rangkuman singkat yang mencakup poin-poin kunci. Jadi di situ setiap kita membuat poin-poinnya, kita buat deskripsinya sesuai bagaimana cara kita memahami materi tersebut. Kemudian yang kedua ada mempraktikkan pengajaran kembali. Jadi di sini kita menjelaskan kembali konsep atau materi kepada teman sekelas atau keluarga kita sebagai cara untuk memastikan pemahaman yang mendalam. Kemudian yang ketiga ada berlatih pembelajaran aktif. Jadi di sini tuh contohnya seperti terlibat dalam diskusi kelompok, membuat pertanyaan sendiri, atau mengerjakan latihan-latihan untuk menerapkan konsep yang dipelajari. Kemudian yang keempat ada membuat konsep visual. Nah, di sini tuh seperti kita menggunakan diagram, grafik, atau peta konsep untuk memvisualisasikan hubungan antar konsep. Jadi kita buat ini sama seperti kayak merangkum, cuman bedanya itu dalam bentuk mind mapping atau peta konsep. Kemudian yang kelima ada menggunakan analogi. Jadi di sini kita menjelaskan konsep yang sulit dengan menggunakan analogi atau perbandingan dengan situasi yang lebih dikenal. Ini seperti kita kaitkan dengan studi kasus atau kejadian-kejadian yang pernah kita alami secara langsung. Kemudian yang keenam ada penggunaan teknologi edukatif. Nah, sekarang kan teknologi kita kan udah canggih nih, jadi kita tuh memanfaatkan aplikasi belajar atau video pembelajaran untuk memberikan ilustrasi visual dan interaktif terhadap materi. Kemudian yang ketujuh ada menggali lebih dalam melalui penelitian sendiri. Jadi di sini tuh kita mengeksplorasi literatur tambahan atau sumber daya online untuk mendapat pemahaman yang lebih mendalam tentang suatu topik tersebut yang mau kita ketahui. Kemudian yang kedelapan ada mengajukan pertanyaan. Jadi di sini tuh kita aktif di kelas seperti kayak bertanya pada guru atau bertanya pada teman atau bertanya pada diri sendiri selama pembelajaran dan mencari jawabannya sendiri untuk mempromosikan pemahaman yang aktif. Kemudian yang kesembilan ada menyusun skenario atau kasus. Jadi di sini tuh kita menghubungkan konsep dengan skenario atau kasus nyata untuk memahami aplikasi praktis dari materi pelajaran. Nah, di sini tuh sama kayak tadi menggunakan analogi seperti itu. Kemudian yang terakhir ada mengulang materi secara teratur. Nah, di sini tuh contohnya seperti kita nge-review materi secara berkala untuk memperkuat pemahaman jangka panjang. Jadi setelah guru itu memberi materi, itu kita di rumah mempelajari materi tersebut secara berkala. Seperti itu. Selanjutnya saya serahkan kepada. Baik, terima kasih kepada penyaji terakhir telah menyampaikan materinya. Ini kesimpulan terakhir sebagai penutup seminar hari ini. Berarti sama saja penting untuk mencoba berbagai strategi dan menyesuaikannya dengan preferensi belajar masing-masing individu untuk mencapai hasil yang optimal. Baik, saya tutup seminar hari ini dengan materi yang kami bawakan, strategi meningkatkan daya ingat dan pemahaman individu. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah kan, Weh? Udah. Udah aku buat muka kalian 4 di sini, sebab record aku. Udah, weh, tidur lah kalian.